Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini ya dengan suasana yang masih segar ya, mari kita bersemangat ya dalam mencoba belajar ya. Nah hari ini saya akan coba karena ternyata ada waktu sekitar 1 jam lebih untuk bicarakan koordinat lengkung, maka saya akan coba lihat mengajak dari sekalian untuk para peserta untuk melihat contoh-contoh ya sambil memahami lebih dalam konsep-konsep yang sudah saya sampaikan kemarin sore ya. Nah kemarin sudah saya kasih contoh koordinat lengkung, ini koordinat atau lebih tepatnya sistem atau tata ya, tata koordinat bola ya, spheric ya, saya tulis bola saja ya, biar mudah ya. Tata koordinat bola. Nah di sini ada 3 bilangan ya yang menandakan koordinat bagi sistem titik ya di dalam ruang, yakni R, theta dan V gitu ya. Intinya saya pilih ya. Nah ini ada kaitannya kemarin dengan koordinat kartesius, yakni bahwa X misalnya itu adalah R sinus theta cosinus V, kemudian Z sama dengan R sinus theta sin V, lalu Z sama dengan R cosinus theta gitu. Nah dari sini kemudian kita bisa mendapatkan ya ada beberapa konsep yang kemarin sudah saya jelaskan, yakni yang pertama adalah permukaan koordinat ya. Jadi nanti ada transformasi balik bagi persamaan ini, yakni R sebagai fungsi dari X, Y, Z, lalu theta sebagai fungsi dari X, Y, Z, dan V juga sebagai fungsi dari X, Y, dan Z ya. Nah kemudian karena X, Y, Z itu menandakan juga titik dalam ruang, maka kita bisa melihat R, theta, dan V itu sebagai medan skalar ya. Jadi R, theta ya, kemudian V itu bisa dipandang sebagai medan skalar ya, medan skalar. Nah yang terkait dengan medan skalar itu salah satunya adalah permukaan isoskalar ya, permukaan isoskalar. Jadi masing-masing koordinat lengkung, koordinat bola ini R, theta, dan V itu karena bisa dipandang sebagai koordinat medan skalar, maka memiliki permukaan isoskalar. Nah permukaan isoskalar bagi koordinat-koordinat ini kita sebut sebagai permukaan koordinat ya. Jadi nanti ini disebut sebagai permukaan koordinat. Nah kemarin sudah saya sampaikan apa itu permukaan koordinat. Ya, permukaan koordinat oleh karena itu merupakan suatu permukaan di mana nilai koordinat itu konstan ya. Permukaan koordinat adalah permukaan di mana pada permukaan itu ya nilai koordinat itu konstan. Tadi kemarin sudah saya ambil contoh untuk R ya, untuk R sama dengan tetapan C misalnya ya, titik-titik dalam ruang sedemikian rupa sehingga R-nya itu konstan, padahal R itu bisa dipandang sebagai jarak titik itu dari pangkal koordinat ya. Jadi kalau digambarkan seperti ini ya, maka ini pangkal koordinatnya U, ini titik yang ditinjau. Nah R itu ini, jadi R adalah jarak titik yang ditinjau dari pangkal koordinat. Jadi kalau ini sebagai persamaan, titik-titik di dalam ruang itu yang jaraknya dari pangkal koordinat itu sama ya, dengan mudah bisa disimpulkan bahwa tentu itu berupa suatu permukaan bola dengan jari-jari T gitu. Nah inilah sebabnya maka tata koordinat semacam ini disebut sebagai tata koordinat kulit bola atau permukaan bola atau spherical koordinat ya. Jadi karena permukaan koordinat
Yang pertama itu berupa permukaan bola. Gitu. Nah, kita bisa cek bagaimana dengan permukaan koordinat theta. Ya, bagaimana permukaan koordinat theta. Nah, jadi theta sama dengan C gitu. Ya. Atau kalau ditulis lengkap, theta x z sama dengan jangan T, alfa misalnya. Alfa suatu tetapan. Ya, alfa suatu tetapan. Jadi titik-titik di dalam ruang yang memiliki theta sama dengan C. Theta itu sudut. Ya, theta itu sudut yang dibentuk oleh vektor posisi R dengan sumbu Z. Gitu. Anda bisa bayangkan titik-titik di dalam ruang yang vektor posisinya itu membentuk sudut theta, sudut alfa derajat, ya misalnya, atau alfa radian terhadap apa? Terhadap sumbu Z. Gitu. Jadi bisa disimpulkan dari situ, ya, maka nanti berupa ini, berupa kerucut dengan puncak ada di pangkal koordinat. Berapa besar kerucutnya? Infinite gitu, sama sampai tak tiga. Ya, jadi gitu. Itu adalah permukaan koordinat bagi theta. Jadi permukaan koordinat itu theta itu berupa kerucut. Sebab apa? Titik-titik pada kerucut itu memiliki sudut theta yang nilainya sama dengan alfa itu. Alfa. Jadi kalau alfanya berubah, otomatis juga berubah. Ya, jadi itu. Jadi itu permukaan koordinatnya. Ya. Nah, bagaimana permukaan koordinat untuk V? Nah, ditulis di sini V, ya, x, z itu sama dengan ini misalnya kita. Ya. Jadi kelihatan ya, jadi titik-titik di dalam ruang yang memiliki sudut V yang sama dengan beta derajat. Ya. Nah, apa itu V? V itu diperoleh dengan cara apa? Ini diproyeksikan ke bidang x, ya, dia ambil garis penghubung, lalu inilah yang disebut sebagai V. Ya, V-nya semacam ini. Jadi bisa dibayangkan titik-titik di dalam ruang yang V-nya itu sama dengan beta. Gitu. Jadi ini tidak lain adalah suatu suatu bidang datar yang vertikal. Jadi bidang datar yang vertikal. Itu enggak. Jadi suatu bidang datar, bidang otomatis datar ya. Baik. Suatu bidang yang vertikal, ya, memancar dari ini, ya, maaf saya tulis ini. Ya, memancar dari sumbu Z, ya, jadi bidangnya ini memancar dari sumbu Z dengan sudutnya itu sebesar beta. Jadi di permukaan koordinat untuk V, ya, jadi berupa bidang data, bidang yang vertikal memancar dari sumbu Z keluar menjauh, ya, gitu. Oke, itu permukaan koordinat V. Ya. Nah nah berikutnya yang kemarin sudah saya jelaskan adalah apa yang disebut sebagai lengkung koordinat. Jadi lengkung koordinat adalah apa? Lengkung koordinat adalah kurva, ya, sepanjang kurva itu koordinat yang kita bicarakan itu bervariasi, sementara koordinat yang lain itu tetap gitu. Nah, itu sebenarnya adalah perpotongan antara permukaan koordinat. Ya, sebagai contoh, apa yang terjadi kalau kita iriskan, ya, kita ambil irisan antara permukaan koordinat R itu berupa permukaan bola dengan kerucut yang merupakan permukaan koordinat bagi theta. Ya, ingat, pada permukaan bola itu R konstan. Pada permukaan kerucut itu theta konstan. Ya, theta dan R konstan. Kemudian kalau kita ambil irisannya, ya, berupa apa? Berupa lingkaran. Ya, jadi kalau saya gambar di sini, ya, saya gambar
di sini. Ini permukaan bola, lalu ini ada kerucut. Ya, itu misalnya. Nah, perpotongan antara permukaan bola itu dengan kerucut tentu berupa lingkaran. Nah, lingkaran ini adalah merupakan lengkung koordinat bagi V. Kenapa? Karena permukaan bola adalah permukaan koordinat R, kerucut adalah permukaan koordinat theta, di mana R dan theta di situ konstan, dan di sini irisan antara kedua permukaan itu berupa lingkaran yang orientasi mendatar, ya, dengan pusat ada di sumbu Z. Nah, ini lengkung koordinat. Jadi lengkung koordinat V, ya, boleh dikatakan sebagai lingkaran-lingkaran, ya, yang pusatnya itu ada di sepanjang sumbu Z itu. Nah, bagaimana lengkung koordinat untuk R? Nah, itu tentu merupakan perpotongan antara permukaan kerucut itu dengan bidang ini tadi. Berupa apa? Bisa dibayangkan ya, ada permukaan, ada kerucut itu, lalu ada bidang. Ada bidang. Jadi tentu saja kalau digambar, saya gambar di sini ya. Saya gambar di sini. Ya, moga-moga bisa digambar. Baik. Jadi mungkin ya ini sini itu sumbu Z-nya ini aja. Ini sumbu X, ini sumbu Y, lalu ini permukaan kerucutnya itu. Ini permukaan kerucut, ya, permukaan kerucut. Nah, lalu ada bidang sana, ya, bidang sana. Nah, gitu. Maka perpotongan antara bidang kerucut itu tadi dengan bidang ini tadi mestinya berupa garis ini. Ya, berupa garis. Ya. Garis yang memancar dari pangkal koordinat menjauh. Gitu. Ya. Nah, itu adalah lengkung koordinat bagi R. Oke. Good. Nah, kemudian bagaimana lengkung koordinat untuk theta gitu. Ya. Bagaimana lengkung koordinat untuk theta? Lengkung koordinat untuk theta tentu saja merupakan irisan antara permukaan bola, ya, permukaan koordinat R dengan bidang tadi, dengan bidang, ya. Jadi bisa dibayangkan ya. Jadi kalau ini, ya, jadi ini bola, terus kemudian ini ada bidang keluar ini dari sini ke sana, ya, dipotong permukaan bola, dipotong oleh bidangnya mulai dari sini keluar sana, ya. Jadi bisa mestinya adalah berupa setengah lingkaran. Jadi setengah lingkaran itu adalah lengkung koordinat bagi theta, ya, bagi theta. Nah, saya rasa sudah cukup jelas. Nah, perlu kita selalu ingat adalah bahwa di setiap titik dalam ruang itu akan ada atau dilewati oleh 3 lengkung koordinat itu. Jadi yang pertama tentu ini misalnya garis, ya, garis. Ini adalah lengkung koordinat untuk R. Lalu yang berikutnya adalah lingkaran. Itu, ya, lingkaran. Jadi lengkung koordinat bagi apa? Ini gambarnya kurang bagus ya. Saya ulang begitu. Ya. Ini lengkung koordinat bagi V. Ya. Satu lagi ada setengah lingkaran. Itu disebut. Ini gambarnya, maaf ya. Ini biru. Jadi dari sini lalu sana. Ya. Ya, anggap gitu saja. Jadi ada yang macar keluar, ada setengah lingkaran. Lingkarannya vertikal, ya, lingkarannya vertikal gitu. Ya, lingkarannya vertikal. Gitu, ya. Kemudian ada lingkaran yang horizontal. Oke. Jadi ini lengkung koordinat theta. Ya, lengkung koordinat theta, ini lengkung koordinat R, yang ini lengkung koordinat theta V, ya, V. Nah, kemudian kemarin sudah saya katakan bahwa vektor satuan, oke lah kalau tidak tergabung dengan istilah fisis, ya, vektor satuan, ya, itu merupakan
vektor satuan singgung pada lengkung koordinat itu. Jadi kalau kita ingin menghitung vektor satuan R misalnya, topi, ya, maka R topi itu tidaknya adalah vektor satuan yang merupakan vektor singgung pada lengkung koordinat R. Lengkung koordinat R berupa garis lurus memancar dari pangkal koordinat keluar. Jadi kalau kita bisa menemukan vektor satuan ini, inilah vektor satuan R itu. Ya, besok nanti akan kita bicarakan bagaimana menentukan itu. Lalu ada lengkung koordinat theta. Di sini mestinya ada vektor singgung. Ya, vektor singgung satuan terhadap lengkung koordinat theta itu. Inilah yang disebut sebagai theta topi. Vektor satuan theta. Ya. Nah, satu lagi ada lengkung koordinat yang sana. Lengkung koordinat lingkaran tadi, ya, lingkaran tadi, lengkung koordinat V, vektor satuannya di sana, vektor singgungnya satuannya adalah. Nah, sistem koordinat dikatakan ortogonal itu apabila vektor-vektor satuan untuk masing-masing lengkung koordinat itu tegak lurus satu dengan yang lain di sembarang tempat. Ya, di semua tempat itu vektor-vektor satuan ini selalu tegak lurus satu dengan yang lain. Ini contohnya, nanti bisa dibuktikan ya. Ini contoh dari sistem koordinat yang tergolong dalam sistem koordinat ortogonal itu. R topi, theta topi dan V topi itu tegak lurus satu dengan yang lain. Ya. Nah, itu ya. Jadi penjelasan saya contoh ya, melalui contoh. Ya. Kemudian bagaimana kita bisa menghitung vektor-vektor satuan ini? Karena vektor-vektor satuan ini jadi sangat penting nanti untuk menentukan banyak hal. Ya. Di antaranya nanti untuk menentukan faktor skala dan sebagainya. Ya. Oke. Nah, kemarin saya sampaikan suatu perumusan ya. Jadi kalau saya menggunakan vektor BI itu kita definisikan sebagai sigma I ya, dari 1 sampai dengan 3 ya, parsial XI, parsial ini J ya, parsial J ya. Saya salah ya, ini I nya di sini ya, XJ, lalu ini EJ gitu ya. Nah, untuk menentukan vektor satuan kita tinggal menentukan ini, saya tulis sebagai UI ya, topi ya, itu adalah vektor BI tadi dibagi dengan besarnya vektor BI ya. Nah, dari sini kemarin sudah kita tunjukkan ya, bahwa BI BR ya, BR misalnya itu apa? BR adalah ya sinus theta kosinus V I ya, lalu ini ditambah dengan sinus theta sinus V J ditambah dengan kosinus theta K gitu ya. Nah, juga kemarin sudah saya tunjukkan bahwa besarnya vektor BR bisa dihitung ya. Ini dikuadratkan, ditambah ini dikuadratkan, ditambah ini dikuadratkan, lalu diakarkan sama dengan 1. Ini sama dengan 1. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bahwa ini tidak lain sama dengan UR. Nah, untuk UR kita tulis saja sebagai R topi tadi. Ya, jadi R topi sudah dapat dinyatakan dengan koordinat dalam vektor satuan I, J, dan K gitu. Jadi BR itu sama dengan R topi sama dengan ini tadi ungkapannya. Nah, bagaimana dengan B theta? Nah, tentu saja B theta itu akan sama dengan rumus ini ya. Ketika J-nya 1, maka X1 adalah X gitu ya. Jadi ini parsial X ya, parsial theta I ditambah parsial Z, parsial theta J ditambah dengan Z, parsial Z, parsial theta K ya. Nah, tinggal saja yang ungkapan ini ya. Jadi kalau parsial X, parsial theta hasilnya apa?
partial X, partial theta. Ya, yang lain dianggap konstan. Yang diturunkan theta saja. Sin diturunkan jadi cos ya. Jadi ini adalah R cosinus theta dikalikan dengan sin cos V ya, cos V. I ditambah dengan R diturunkan terhadap theta juga. Ya, sama ya. Jadi ini cosinus theta lalu sin V J ditambah dengan apa? Minus ya, minus R sinus theta. Nah, gitu. Ya, karena ini jadi Z parsial theta. Ya, karena Z itu sama dengan R cosinus theta, maka turunan terhadap theta-nya adalah minus R sinus theta. Nah, silahkan dicek berapa besarnya B theta ya. Besarnya B theta berapa? B theta ya. Berapa kira-kira? Nah, mudah sekali menghitung itu. Ini dikuadratkan, lalu dijumlahkan. Saya beritahu B theta lalu diakarkan ya. Hasilnya R. Kalau nggak percaya hitung sendiri. Ya, cukup mudah untuk menghitung ini ya. Jadi tinggal komponen ini dikuadratkan, lalu dijumlahkan, lalu diakarkan. Ya, sebenarnya R itu. Nah, dengan demikian maka kita bisa menghitung di situ bahwa apa namanya U theta, ya, U theta, atau saya tulis di sini aja biar tidak ringkas ya. U theta, ya, U theta, atau kita sebut sebagai theta topi, ya, itu mestinya sama dengan apa? B theta, ya, vektor dibagi dengan besarnya B theta. Ya, jadi sama dengan apa? Sekian ini tadi dibagi dengan R. Hasilnya apa? Cosinus theta cosinus V I ya, ditambah dengan cosinus theta sin V J ya, dikurangi dengan sinus theta. Nah, bisa dicek bahwa panjang vektor ini satu satuan. Ya, panjang vektor ini satu satuan. Nah, inilah theta topi. Ya, nanti kalau di dalam buku mungkin langsung diberikan dari langit jatuh di dalam buku itu. Nah, itu kira-kira kalau ingin tahu cara jatuhnya seperti itu. Mendapatkan apa namanya theta topi ya dari sini. Nah, bagaimana dengan apa namanya V ya, dengan V. Nah, ini akan lebih mudah ya. Jadi kita hitung dulu BV gitu ya, BV. Berapa BV? BV mestinya adalah parsial X parsial V I ditambah parsial Z parsial V J mirip yang lain ya, ditambah dengan parsial Z parsial V Z ya, Z parsial V K. Nah, ini tinggal menghitung ya. Jadi itu mestinya R ya, R ada sinus theta dibiarkan, lalu ini kosin jadi sinus ya, sinus V, tapi ada tanda minus di sana. I ditambah dengan R sinus theta cosinus V ya. Nah, ditambah 0, ini J ya. Ditambah 0, kenapa? Ya, 0K. Ya, Z itu adalah R cosinus theta, kalau diturunkan terhadap V, 0 karena tidak ada V di sana. Itu dianggap konstan ya. Oke. Nah, kita dapatkan ini. Lalu kalau kita hitung berapa BV, besarnya BV, ya, tinggal hitung. Jadi ini dikuadratkan, ya, sinus theta dikeluarkan, kuadrat ya, R dikuadratkan juga dikeluarkan. Lalu yang tertinggal hanya ini apa namanya, sinus kuadrat V ditambah kosinus kuadrat V, itu satu ya. Nah, jadi ini hasilnya adalah R sinus theta ya, R sinus theta ya. Itu apa namanya besarnya BV tadi. Nah, dengan demikian maka UV atau nanti sebagai V topi ya, V topi itu bisa dihitung sama dengan apa?
Ya ini dibagi. Jadi BV ya, BV dibagi dengan besarnya BV. Dibagi dengan besarnya BV. Ya. Berapa besarnya BV? R sinus theta. Ya. Jadi ini akan sama dengan R sinus theta-nya hilang. Ya, tinggal sinus minus sinus V I ditambah dengan kosinus VC. Nah, ini hasilnya. Jadi V topi ini vektor satuan yang V topi dinyatakan dengan IJ. Ya. Saya lanjutkan sekarang. Jadi begitu caranya kita mendapatkan vektor satuan tadi, ya. Oke. Nah, saya jelaskan tadi malam, ya, tadi sore ya, kemarin sore, maaf, faktor skala, ya, faktor skala ini sesuatu yang menentukan, ya, saya definisikan sebagai, ya, kita definisikan sebagai akar, ya, dari sigma i, gitu ya, parsial xi, ini j ya, j, ya, parsial xj, parsial ki i, ya, ini dikuadratkan gitu, ya, gitu. Nah ini kalau kita cek mengingat apa namanya b i itu bentuknya semacam ini, ya, mengingat b i bentuknya semacam ini, kalau kita lihat ini sama dengan ini, gitu ya, maka ini sebenarnya adalah apa, besarnya bi tadi. Jadi besarnya vektor bi itu tidak lain adalah faktor skala. Ya, ini penting. Kenapa faktor skala itu penting? Karena sebagai contoh ya, kemarin salah satunya adalah kalau saya mempunyai apa namanya segmen, ini lengkung koordinat, ini misalnya lengkung koordinat QI gitu ya. Jadi misalnya ini adalah QI, koma berapa gitu. Sementara ya saya seperti itu. Titik ini, titik yang di sini misalnya, ini adalah titik koma QI plus del D ya, DQI ya, koma dan seterusnya, misalnya begitu ya. Maka kalau ditanya berapa selisih koordinat QI, nah, orang menjawab DQI itu selisih koordinatnya. Tapi kalau ditanya berapa panjang DSI ini, segmen ini berapa panjangnya, sekian ini berapa panjangnya gitu. Nah tentu secara umum nanti DSI itu tidak sama dengan DQI. Karena apa? QI tidak harus memiliki dimensi panjang. Oke. Nah, mudah sebenarnya untuk menunjukkan ya, kalau misalnya ya, berapa DSI ditanya, maka ketika kita sudah mempunyai faktor skala ini, maka DSI panjang dari segmen ini dalam rengkung koordinat QI itu tidak lain adalah apa namanya HI dikalikan dengan DQI gitu. HI dikalikan DQI. Ya. Oke, saya jelas ya. Dari mana itu didapatkan? Ya, itu didapatkan dari ungkapan kemarin itu. Kalau saya mempunyai sembarang kurva, ya, sembarang kurva, lalu sini ada apa namanya dr begitu ya, dr ada vektor apa atau gini aja, jadi ada dua titik ya, ada dua titik itu cukup berdekatan sehingga vektor posisi relatifnya adalah dr, maka berapa panjang sekian ini gitu ya, berapa panjang sekian ini. Nah panjang sekian itu adalah tentu adalah dr ya kuadrat lalu diakarkan. Oke. Nah ini kalau saya sebagai ds kuadrat, maka kemarin saya tunjukkan ini tentu kalau dalam koordinat kartesius akan sama dengan apa namanya sigma ya, sigma i dxi kuadrat gitu ya. Nah kalau dalam koordinat umum tadi kemarin sudah saya tunjukkan, ini akan sama dengan sigma i, j gitu ya, sigma i, j, lalu ada apa namanya ungkapan ini apa parsial xi, parsial x apa k ya, sebentar.
ya parsial XK ya, XK, parsial QI, parsial XK, ya, parsial QJ gitu ya. Lalu dikalikan dengan D, QI, D, QJ. Nah, gitu. Ya, anggapannya seperti itu. Oke. Nah, khusus untuk sistem koordinat yang ortogonal, maka kita dapatkan bahwa ds kuadrat itu sama dengan sigma sigma k dari sigma i hi kuadrat dikalikan d i kuadrat ya. Jadi khusus untuk ini untuk sistem atau tata koordinat ortogonal ya. Itu berlaku bahwa ds kuadrat itu sama dengan hi kuadrat dqi kuadrat. Oke. Nah, sekarang kalau kasus misalnya yang kita bicarakan adalah lengkung koordinat. Ini lengkung koordinat Q. Jadi LK itu saya singkatan dari lengkung koordinat ya, biar singkat. Lengkung koordinat QI. Ya, lengkung koordinat milik QI misalnya. Di sini koordinatnya seperti tadi ya, titik-titik, koma, QI. Itu. Lalu di sini titik-titik QI plus D QI, koma titik gitu ya. Berapa panjang ini? Nah, kalau ini lengkung koordinat QI ya, maka otomatis QJ itu sama dengan 0 untuk untuk apa? Untuk untuk J yang tidak sama dengan I. Ya, berlaku ini. Jadi ini tentu akan sama dQJ, dQJ ya, itu sama dengan sama dengan 0 untuk J yang tidak sama dengan I. Ya, akibatnya dalam jumlahan ini yang ada hanya Q nomor I saja gitu ya. Jadi yang ada jumlahan nomor I saja. Jadi kalau itu kemudian panjang sekian ini saya sebut sebagai DSI tadi, maka DSI itu mestinya hanya sama dengan HI dikalikan DQI. Ya, jadi yang ada hanya atau saya kalau ini saya tukar aja biar enak dilihat ya. Ini J ya, ini J gitu. Ya. Atau K, karena saya gunakan J di situ, ini saya ganti K saja ya. Ya, enak dilihat. Jadi secara umum bentuknya seperti itu, K-nya dari 1 sampai dengan 3. Nah, kasus khusus ketika ini terjadi ya, di mana yang kita bicarakan adalah lengkung koordinat QI ya, maka dQJ sama dengan 0 untuk J yang lain dari I. Maka kalau kemudian dibicarakan itu dari sekian K ini ya, dari sekian K ini yang tidak 0 hanya ketika K sama dengan I ya, ketika K sama dengan I. Jadi dari situ didapatkan ini tadi kuadrat ini kuadrat mestinya ya, tetapi kemudian DSI otomatis akar dari itu ya, jadi sama dengan HI dikalikan DQI. Nah, ini penting ya, penting. Jadi panjang segmen lengkung koordinat ini sekian ini tidak lain adalah itu DSI itu ya, itu good. Nah, kemudian ini sudah habis semua yang dihapusin. Nah, berikutnya begini ya, setelah kita mengetahui lengkung koordinat panjang segmen lengkung koordinat itu ya, kita bisa membicarakan banyak hal. Seperti misalnya adalah volume. Jadi kemarin secara singkat saya tulis volume ya, saya tulis sebagai volume gitu ya. Nah, nanti kita coba lihat sistem koordinat yang baru saja kita bicarakan, sistem koordinat permukaan bola ya. Oke, nah sekarang gini, saya gambar lebih jelas ya kemarin ya. Jadi ini misalnya lengkung koordinat Q1 misalnya ya. Ini koordinatnya ada di titik ini, koordinatnya adalah Q1, Q2, Q3 ya. Misalnya titik ini ya, titik yang ini koordinat sekian itu.
Ya, kemudian karena di lengkung koordinat Q1, maka titik ini misalnya segmennya Q1 plus di Q1, koma Q2, koma Q3. Ingat ya, ini lengkung koordinat Q1, maka Q2, Q3 itu konstan sepanjang lengkung koordinat itu. Misalnya ini adalah lengkung koordinat Q2, ya Q2. Ya, nah koordinat titik ini tentu saja adalah Q1 sama dengan ini, lalu Q2 plus di Q2. Jadi ini sekian, ini selisihnya adalah di Q2, koma Q3. Q3 konstan ya, karena ini lengkung koordinat Q3. Nah, bisa juga kemudian kita masuk ke sana. Jadi misalnya titik ini, ya, ini lengkung koordinat Q3. Ya, ini saya hapus ya, biar saya hapus. Jadi ini titik ini misalnya koordinat adalah Q1, Q2, Q3 plus di Q3. Oke. Gitu ya. Jadi ini lengkung koordinat Q3. Ya. Nah, tentu sini juga akan ada lengkung koordinat Q1 misalnya sampai di sini ya. Di sana juga akan ada lengkung koordinat Q2. Nah, misalnya. Nah, di titik ini pun juga akan ada lengkung koordinat Q3 sana. Ya. Oke. Di sini juga akan ada lengkung koordinat Q1 sana. Ya. Oke. Di sini ada lengkung koordinat Q1 juga sana. Ya. Kemudian di sini ada lengkung koordinat Q3. Di sini ada lengkung koordinat Q2. Ya. Kemudian di sini akan ada lengkung koordinat Q3. Di sini akan ada ini lengkung koordinat apa? Q2 sana. Oke. Nah, Anda lihat sekarang ada bangun gitu. Pertanyaan sekarang berapa volumenya itu? Ya, berapa volumenya? Nah, yang jelas kita tahu di sini bahwa sekian ini adalah DS1. Oke. Sekian ini adalah DS2. Sekian ini adalah DS3. Oke. Jadi dengan mudah bisa didapat ya bahwa volume bangun itu ya, karena ini cukup kecil, kita boleh anggap karena ini cukup kecil, misalnya lengkung koordinat itu boleh dipandang semacam garis lurus ya, sehingga volumenya bisa dikatakan perkalian antara tiga ini. Jadi volume dV itu sama dengan DS1, DS2, DS3. Nah, kalau diungkapkan masing-masing itu adalah H1 dikalikan DQ1, H2 dikalikan apa? DQ2, H3 dikalikan DQ3, gitu ya. Nah, kalau disusun lebih baik kita rapi H1, H2, H3 ya, DQ1, DQ2, DQ3 dV. Nah, kita dapatkan ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat untuk koordinat kulit bola tadi ya, untuk sistem koordinat kulit bola bagaimana volume, elemen volume di dalam sistem koordinat itu ya. Bagaimana elemen volume untuk volume kulit bola tadi? Ya. Jadi sudah kita hitung tadi HR itu sama dengan 1 ya. H theta sama dengan R, lalu HV itu sama dengan R sinus theta tadi gitu ya, R sinus theta. Oke. Nah, dari situ kita dapatkan bahwa dV tentu saja ya, dV itu sama dengan ya HR H theta HV dikalikan DR D theta dV ya. HR-nya 1, R-nya H theta-nya R, lalu HV-nya R sin theta. Jadi ini secara umum akan disebut sebagai R kuadrat sin theta dr d theta dV ya. Ya, itu cara mendapatkan ya. Biasanya kalau di buku-buku matematika fisika yang standar itu turun dari langit. Nah, ini saya tunjukkan bagaimana turunnya dari langit itu. Ya.
Nah, selain itu kita juga bisa bicara luasan, elemen luasan, tetapi elemen luasan pada permukaan koordinat. Ya, jadi kalau saya punya permukaan koordinat, ini misalnya ini adalah permukaan koordinat, ya, permukaan koordinat GI misalnya. Kalau ini permukaan koordinat GI, ya, permukaan koordinat GI, maka apa namanya? Oke, misalnya Q1 ya, biar ingat ya, permukaan koordinat adalah permukaan di mana koordinat itu konstan. Koordinat itu konstan, ya. Sementara apa namanya besar koordinat yang lain itu berubah. Oke. Nah, kalau ini lengkung koordinat, maka permukaan koordinat, maaf ya. Lalu saya ambil ya, jadi oke, jadi di permukaan koordinat ini itu Q-nya konstan. Jadi ini di sini GI itu konstan, ya, konstan, gitu ya. Oke. Nah, terus misalnya saya punyai elemen luasan pada lengkung koordinat itu. Nanti saya tunjukkan contohnya ya. Itu. Nah, misalnya titik ini adalah, ya, titik ini misalnya, atau titik di sini adalah QI, ya. Tadi saya pilih Q1 ya, maaf ya, Q1. Mestinya ini adalah Q1, Q2, Q3 misalnya. Titik ini. Ya. Nah, titik ini mestinya atau titik ini ya, misalnya ini adalah Q1. Q1-nya tetap Q1 karena ini permukaan koordinat Q1, ya. Ini adalah Q2, ya, plus D Q2. Ini koma Q3. Oke. Kemudian titik ini Q3-nya yang berubah. Ya, jadi ini adalah lengkung koordinat Q2, ini lengkung koordinat Q3. Oke. Nah, jadi ini adalah Q1, Q2, Q3 plus D Q3, gitu. Ya. Nah, berapa luas elemen ini? Ya, itu bisa DA1 misalnya, DA1, atau mungkin kalau DA23 misalnya gitu ya, bolehlah gitu. Tapi biasanya kita tulis DA1. Ya. Nah, tentu ingat di sini ini adalah DS2, ya. Sekian ini adalah DS3, ya. Jadi DA1 tentu saja sama dengan DS2 dikalikan DS3. Ya, ini kalau ada di permukaan koordinat Q1, ya. Jadi ini akan sama dengan apa? Sama dengan H1, H2, DQ2, H2, H3, lalu DQ2, DQ3, gitu. Ini secara umum seperti itu, ya. Nah, sekarang coba kita lihat untuk koordinat sistem koordinat permukaan bola itu, ya, sistem koordinat permukaan bola. Nah, sebenarnya begini, apa namanya? Kita ambil contoh, kita berada di permukaan R, permukaan koordinat R, berupa permukaan bola, ya, berupa permukaan bola. Jadi kalau saya gambarkan ini, maka ini berupa permukaan bola. Oke. Nah, pada permukaan bola itu, ya tentu saja R konstan. Jadi ini R konstan, ya. Kemudian theta berubah, V berubah, sehingga kemudian di sini kita punya elemen seperti ini. Jadi ini, ya, kemudian ini, ya, kemudian ini ke sana. Ya, ini melengkung juga ya, ini melengkung. Gitu. Nah, ini sekian ini, ya, ini mestinya adalah ds theta, ya, sekian ini. Jadi karena ini lengkung koordinat theta itu. Ya. Terus ini lengkung koordinat V. Ya, ini mungkin sampai di sana ya, sampai di sana, lalu di sana. Gambarnya kurang bagus. Ya. Oke. Jadi ini lengkung koordinat apa namanya? Atau ini ya, ini adalah lengkung koordinat apa namanya? V. Jadi ini adalah ds V. Maka dA R mestinya sama dengan
ds theta dikalikan dengan dsv. Ds theta apa? H theta. Ya, ini dikalikan dengan d theta, lalu dikalikan dengan hv dikalikan dv. Ya. Oke. H theta berapa? H theta itu r. Ya. Oke, dikalikan dengan hv. Hv berapa? R sin theta. Ya, sin theta lalu d theta dv. Nah, ini adalah apa namanya? Luasan ini tadi, elemen luasan ini tadi. Gitu. Ya. Ini contoh. Contoh berikutnya ya, misalnya kita ingin menghitung elemen luasan pada permukaan koordinat theta. Permukaan koordinat theta tadi berupa apa? Berupa permukaan kerucut, ya, berupa permukaan kerucut. Ya. Nah, kita lihat sekarang saya gambar ini ya. Ini berupa permukaan kerucut ini misalnya ya. Permukaan kerucut ini tergantung sudut ini ya, sudut sekian itu. Nah, jadi kalau ini permukaan theta konstan, jadi theta sama dengan konstanta. Ya, misalnya, ya. Kemudian kita akan menghitung, misalnya ada elemen luasannya sebetulnya seperti apa? Ya, garis lurus dari bawah, dari ini mancat itu, terus ada melengkung ke sana, bagian dari lingkaran ya, bagian dari lingkaran, misalnya ya begitu, itu, ya. Kemudian ini lurus lagi, mancat dari sana, ya, ini melengkung juga. Nah, yang jelas ini bagian ini itu adalah DSR, perut ya, meskipun sama dengan DR nanti. Kemudian yang ini mestinya adalah ds V. Nah, jadi elemen luasan ini ya itu akan sama dengan, saya tulis sebagai dA theta, itu akan sama dengan dsr dikalikan dsv ya, dsr S-nya S kecil ya, dikalikan dengan dsv, dan ini akan sama dengan hr dr dikalikan hv dv gitu. Nah, hr berapa? 1 ya, hv berapa? R sinus theta ya, dikalikan dr dikalikan dv gitu ya. Ini adalah elemen luasan pada apa namanya permukaan kerucut ya di dalam sistem koordinat bulat-bulat itu ya. Nah, terakhir tentu ada elemen luasan pada permukaan koordinat bagi V ya, bagi V. Ini tidak sulit ya, jadi kalau saya gambarkan ini, maka ini jadi permukaannya berupa bidang vertikal ya, yang memancar dari sumbu Z. Ini sumbu Z ya, sumbu Z. Oke. Nah, kalau kita lihat di situ ya, misalnya ini kayaknya mengganggu ya, ini mengganggu ini. Saya tulis ini aja ya, terus ini aja, biar tidak mengganggu ya. Ini ke sana. Ya, ini bidang ini adalah bidang V konstanta. Ya. Oke. Permukaan koordinat bagi V. Bentuknya seperti apa elemen luasannya? Ya, lengkung koordinatnya untuk R ke sana. Jadi ke sana ya, misalnya sekian, lalu ada juga ke sana dari sekian sampai sekian. Ini melengkung. Ya, ini melengkung gitu. Nah, sekian ini adalah dsr, yang sekian ini itu adalah ds theta. Oke ya. Nah, sisih dari sini sampai sini itu d theta, d theta ya, dari sini ke sini dr. Jadi berapa elemen luasan ini ya? Elemen luasan itu adalah saya tulis dv ya, DAV itu sama dengan dsr dikalikan ds theta.
Nah, ini akan sama dengan, langsung aja ya, H R H theta dr d theta. Jadi sama dengan R dikalikan dr d theta. Oke. Nah, itu apa namanya, permukaan koordinat, luasan, elemen luasan dalam permukaan koordinat V. Ya, ini bisa dilakukan. Ya, jadi ini saya rasa cukup membantu nanti kalau kita misalnya sebagai contoh menghitung flux ya yang menembus permukaan bola misalnya. Nah, tentu kita akan lebih baik kalau menggunakan elemen luasan semacam ini untuk menghitungnya. Akan sangat mudah mendapatkan ungkapan itu, ya, menyelesaikan persoalan itu kalau kita mengetahui simetri dari sistem yang kita tinjau. Nah, kalau simetrinya bola, kita menggunakan koordinat bola. Kalau simetrinya silinder, kita akan menggunakan koordinat silinder. Ada sekitar 14 sistem koordinat lengkung ortogonal. Ya, yang kita kenal biasanya sistem koordinat permukaan bola, lalu sistem koordinat silinder, sistem koordinat kartesius. Ya, masih ada berapa? Sekitar 11 sistem koordinat yang mungkin jarang sekali dibicarakan. Ya, sistem koordinat elipsoid, ya, ada sistem koordinat toroid, ya, ada sistem koordinat spheroid lonjong, spheroid pipih, ya, dan sebagainya. Jadi mungkin Anda bisa melihatnya di buku, saya lupa judulnya, Mathematics for Physics and Chemistry yang salah, Murphy Margenau, ya, mungkin bisa bicara di situ, ya. Murphy Margenau di sana dipaparkan 14 sistem koordinat itu, ya, mungkin anda silakan dibuka, dicari buku itu, Mathematics for Physics and Chemistry, ya, Murphy Margenau, ya, saya ulang lagi, ya, semoga Anda mendapatkan buku itu. Kalau enggak nanti WA saya, nanti saya kirim, ya, filenya, ya. Oke, nah kemudian itu buku kuno, ya, jadi mungkin tidak dijual sekarang, sudah tidak ada lagi di pasaran, ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalkulus vektor di ruang itu? Kemarin sudah saya sampaikan. Oke. Nah, bagaimana ungkapan untuk gradien? Ya, saya lihat di sini, bisa kelihatan, ya. Jadi untuk gradien, ya. Jadi gradien V suatu medan skalar. Bagaimana menghitung gradien V? Ini ungkapannya. Jadi tidak di situ. Faktor skala dan vektor vektor satuan dalam sistem koordinat itu sangat menentukan, ya. Jadi kalau begitu, untuk contoh ini, maka kalau kita bicara gradien V dalam sistem koordinat bola itu, ya, maka ini akan sama dengan apa? Ikuti aja itu, ya. Jadi R topi dibagi dengan HR dikalikan parsial R kenakan pada V, ya. Lalu ditambah dengan theta topi dibagi dengan H theta, ya, H theta dikalikan dengan parsial V parsial theta ditambah dengan V topi parsial. Nah, ini V topi, ya, kemudian dibagi dengan H V, V-nya V gini, ya, tadi V topi H V, lalu H V, lalu parsial V itu medannya, ya, parsial V par V, ini V, ya. Begini ungkapannya, ya. Nah, ingat apa itu R topi? Ya, panjang, sebut aja nggak apa-apa, R topi, tapi HR itu satu. Nah, makanya hasilnya adalah parsial V parsial R ditambah dengan H theta itu R. Jadi ini theta topi, ya, ini H theta, ini sama dengan R. Kemudian parsial V parsial theta ditambah dengan V topi HV, HV-nya adalah R sinus theta, ya. Lalu dikalikan dengan parsial V parsial V.
Ya ini saya karena waktu saya tidak sempat untuk membicarakan penurunan rumus yang tadi. Ya untuk sementara ini untuk kasus ini biarlah apa namanya seperti jatuh dari langit gitu ya, jatuh dari langit nggak apa-apa ya. Tapi yang jelas itu perumusan yang apa namanya bisa langsung dipakai ya. Jadi waktu-waktu kalau misalnya ada kesempatan mungkin kita bisa ngomong-ngomong bagaimana menurunkan dari persamaan-persamaan itu ya. Yang pertama ini, jadi dilihat di buku-buku tentu ini seolah turun juga dari langit ya, tidak diturunkan, tidak dijelaskan bagaimana mendapatkannya. Tapi paling tidak kita punya rumus yang pertama tadi ya. Oke. Nah kemudian divergensi dari medan vektor V ya, bagaimana divergensi dari suatu medan vektor V. Nah untuk medan vektor V ya. Oke. Maka di sini ada 3 komponen itu saja. Ya, ini bisa ditulis sebagai ya, ini bisa ditulis karena kita sudah punya apa namanya vektor-vektor tadi, ini bisa ditulis sebagai V1 misalnya dikalikan secara umum ini akan sama dengan ya, ini akan sama dengan sigma I dari 1 sampai dengan 3 gitu ya. VI-nya oke, nggak apa-apa, saya tulis di sini aja ya, VI dikalikan dengan U topi I gitu ya, U topi I. Maka kalau kita ingin menghitung komponen I relatif terhadap vektor satuan UI ya, oke, maka tentu seperti yang kemarin saya tunjukkan, ini saya dot produk antara UI dengan apa? Dengan V ya, dengan vektor V itu. Nah sehingga rumus divergensi ini mungkin bisa disorot ini. Nah, pelan-pelan ini ya, gini ya, kelihatan ya. Jadi divergensi V sama dengan 1/H1 H2 H3. Nah, di sini ada V1, V2, V3. Ini apa? Ini tidak lain adalah apa namanya produk skalar antara UI dengan V itu. Ya, antara UI dengan V. Oke. Jadi bagaimana cara menghitung UI dengan V? Nanti ambil hasil kali skalarnya ya, nanti saya contohkan di sana. Nah, sehingga kalau kita bicara di dalam sistem koordinat kulit bola ya, maka divergensi dari vektor V itu tidak lain adalah 1/H1 HR H theta H phi. Artinya apa nih? R kuadrat sin theta dikalikan dengan apa yang ada dalam tanda kurung. Jadi parsial R ya, parsial R gitu. Lalu yang ada di dalam VR, maaf ya, ini VR dikalikan H2 dikalikan H3. Jadi HR H theta dikalikan H phi. Jadi ini R kuadrat sin theta gitu. Oke. Lalu ditambah dengan parsial theta, tentu saja ya. Parsial theta ya. Seperti tadi, ini adalah V theta. Oke, V theta. Kemudian ada H1 kalikan H3. Jadi ini H1-nya 1, ini R sin theta. Oke. Lalu ditambah dengan parsial V. Ya, parsial V. Lalu di sini ada apa? Ada V ya, VV dikalikan H1 H2 R. Oke. Ya. Gitu ya. Kalau ini diringkas, saya rasa masih bisa diringkas ya. Ini akan sama dengan apa namanya 1/R kuadrat sin theta. Ya, di sini sin theta-nya bisa keluar ya. Sin theta-nya bisa keluar, tapi R kuadratnya nggak bisa keluar. Jadi ini bisa dihapus ya. Kemudian ada parsial R dikalikan dengan R kuadrat dikalikan PR gitu. Oke, ini suku pertama. Suku kedua ada ini theta ya, R sin theta bisa keluar, ini tinggal 1/R ya, jadi ini keluar lalu dihapus dengan ini, jadi parsial theta lalu tinggal V theta ya, V theta.
gitu ya. Kenapa? Karena ini R sin tetanya nggak bisa keluar ya, sorry maaf. Jadi ini masih ada sin theta ya, sin theta, lalu parsial theta. Nah, di sini adalah sin theta dikalikan V theta gitu ya. Kemudian ditambah dengan masih ada 1/R kuadrat. Ini R bisa keluar, jadi 1/R sin theta, lalu parsial V parsial V. Karena R hilang di sana. Ya, ini bagaimana menentukan R V theta itu? Ingat ya, jadi V itu, medan vektor V itu tentu saja bisa ditulis sebagai VXI ditambah VZJ ditambah VZK. Gitu. Sementara kalau kita hitung misalnya R misalnya, mestinya dot produk antara R topi dengan V. Oke. Nah, mestinya sama dengan apa? Komponen R terhadap X, Z itu tadi. Ya, jadi ini tadi sudah saya tunjukkan bagaimana menentukan R tadi. Ya, paling awal R topi itu tidak lain adalah apa tadi? Sin theta cosinus V ditambah dengan I ditambah dengan sin theta sin VJ ditambah cosinus theta K. Ini jadi bisa dihitung seperti itu. Panjang, iya memang panjang untuk kasus ini. Nah, kemudian berikutnya adalah apa namanya Laplacian. Mungkin bisa diserap di Laplacian. Ini rumusnya ya. Ya di situ rumusnya ya. Jadi H1, H2 seperti tadi. Kemudian ini di parsial Q1, ini H2, H3. Nah, semuanya ditentukan oleh faktor skala ya. Lihat ya, untuk kasus ini mungkin lebih sederhana daripada yang di atas, ditentukan oleh faktor skala. Nah, sekarang coba kita tuliskan ya. Laplacian ya, Laplacian ya, jadi suatu medan skalar V ya. Tinggal masukkan saja ya. Jadi sekali lagi untuk sin koordinat kulit bola ini adalah R kuadrat sin theta ya. Lalu apa namanya ada ini fungsiku, lalu apa namanya itu parsial ya, parsial R dalam kurung ya. Di sana ada apa? H2, H3 per H1. H2, H3 per H1. Jadi H theta, Hv per ya. Jadi sini H theta, Hv itu adalah R kuadrat sin theta dibagi dengan 1 ya. Itu kemudian dikalikan dengan parsial V ya, parsial R gitu. Lalu ditambah dengan parsial apa namanya theta ya, parsial theta. Oke, lalu ya di dalam kurung ya. Sekarang di sini apa namanya H1 dikalikan H3 ya. H1 itu 1 dikalikan H3 adalah R sin theta dibagi dengan H2. H2-nya adalah R itu, lalu dikalikan dengan parsial V parsial theta gitu. Ya. Kemudian ditambah dengan parsial V ya. Di sini ada H1 H2 ya, H1 H2 itu mestinya apa namanya 1 dikalikan dengan R gitu ya, dibagi dengan H3 ya, dibagi dengan H3 ya, terakhir ya, dibagi dengan H3 adalah R sinus theta gitu ya. Parsial V parsial V gitu ya, tutup kurung ini ya, begitu. Nah, ini masih bisa disederhanakan, tentu saja ini akan sama dengan ya, ini dulu misalnya, jadi ini R nya nggak bisa keluar tapi sin theta nya bisa keluar ya. Jadi mendapatkan apa namanya 1/R kuadrat parsial R dikalikan dengan dikenakan pada R kuadrat dikalikan parsial V parsial R itu, lalu ditambah dengan ini, jadi R-nya bisa keluar, tapi ini R-nya sudah saling hapus ya, sehingga ini 1/R kuadrat sin theta, lalu parsial theta dalam kurung sin theta
dikalikan parsial V parsial theta. Ya. Kemudian ditambah dengan apa namanya ini ya, ada R kuadrat, ini R nya juga saling menghapus ya, jadi 1/R kuadrat, sin tetanya bisa keluar ya, sin kuadrat theta dikalikan parsial kuadrat V ya, dibagi dengan parsial V kuadrat. Nah ini adalah apa namanya ungkapan untuk Laplacian di dalam sistem koordinat kulit bola. Oke. Nah, untuk sistem koordinat silinder sebagai contoh, jadi yang paling penting seperti yang sudah saya ungkapkan di depan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menentukan elemen volume itu apakah bisa selalu dipandang ini Pak, seolah-olah menggunakan volume balok sepanjang garis Katolik ini? Ya. Kalau tadi kan DS1, DS2, DS3, apakah selalu begitu atau seperti apa? Ya, tadi alasannya adalah bahwa apa namanya elemen volume yang menuju nol gitu. Jadi apa namanya itu boleh dipandang sebagai balok gitu. Jadi ada DS balok atau apa? Ya balok ya, balok. Jadi ada panjang, lebar dan tinggi gitu. Saya rasa seperti itu. Ya. bisa begitu. Kalau gini, bagaimana jika sistem koordinatnya itu non ortogonal? Bagaimana? Apakah tetap berlaku demikian atau? Bagaimana? Kalau sistem koordinatnya tidak ortogonal? Ya, begitu. Ya, tentu saja lain. Jadi tentu saja lain. Jadi kebetulan saya ambil kasus yang cukup sederhana, ya, mungkin ya sederhana, biar lebih sederhana gitu, maka saya batasi pembicaraan dan memang di dalam terapan kebanyakan adalah sistem koordinat ortogonal. Ya, saya batasi itu. Ya mungkin untuk sistem koordinat yang non ortogonal di waktu yang lain mungkin ya kalau diperlukan. Ya, akan ada banyak kerumitan di situ. Ya. Kenapa? Karena misalnya ya apa namanya tensor metriknya ya itu tidak akan diagonal gitu. Jadi tensor metriknya tidak akan diagonal sehingga ada banyak kerumitan di sana. Ya. Berarti jika bisa saya tangkap begini Pak, kalau misalkan itu dipandang elemen volume itu didekati dengan balok itu karena sektor satuannya itu sering tegak lurus. Iya. Atau iya, benar betul, ya? betul. Okay. Oh ya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rashid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, tadi kan sempat Bapak bilang yang apa terkait yang non ortogonal tadi, itu sebenarnya sama nggak sih Pak? Ada kaitannya sama koordinat non euclid? Ya, oke. Gini jelasannya ya. Jadi sebenarnya kita bicara di dalam apa namanya ruang Euclid di sini, sehingga kemudian selalu kalau saya tuliskan apa A dot B itu jumlahan antara AX I AX ABY ditambah AZ B AX AZ BZ ditambah AZ BZ. Itu artinya sebenarnya kita sejak awal sudah apa namanya memaksakan diri atau membatasi diri untuk bicara di dalam ruang Euclid. Metriknya adalah metrik Euclid. Begitu. Sehingga apa namanya pembicaraan kita ini keseluruhannya di dalam konteks menggunakan metrik Euclid. Euclid ya atau Euclid atau gimana bacanya ya Euclid atau apa. Nah, apa namanya sistem koordinat yang ortogonal ini dibicarakan di dalam konteks itu. Tetapi dalam yang non ortogonal tidak harus keluar dari Euclid, bisa tetap saja di dalam ruang Euclid ini dengan metrik Euclid ya dengan hasil kali skalar yang Euclidean itu tetap saja kita bisa membicarakan sistem koordinat yang non ortogonal gitu. Jelas ya saya rasa. Jadi Jelas, Pak. ya sistem koordinat jangan dikaitkan dengan ruangnya. Jadi sistem koordinat kita adalah begini, ruang kita ini yang kita bicarakan di sini itu tidak melengkung. Yang melengkung adalah sistem koordinatnya gitu ya, gitu. Oke. Nah, yang non ortogonal adalah apa namanya sistem koordinatnya, bukan ruangnya gitu.
Cukup jelas ya? Saya rasa begitu. Ya, sehingga kemudian kalau nanti kita menggunakan metrik, ya, metriknya tidak diagonal dalam pengertian bahwa sistem koordinatnya itu tidak tidak ortogonal, maka metriknya masih metrik meskipun tidak non diagonal, tetap saja metriknya itu metrik Euklidian, gitu, ya. Jadi tidak bergantung sistem ruangnya itu tidak bergantung pada sistem koordinatnya. Kalau dilihat ruangnya tetap Euclid, tetapi sistem koordinatnya memungkinkan sistem koordinat yang non ortogonal, sehingga metriknya ya itu metrik yang non diagonal. Ya, meskipun non diagonal, tetap saja dalam sistem koordinat semacam itu metriknya tidak diagonal, ya, metriknya itu non diagonal. Artinya yang nol itu bukan hanya di luar ya, jadi ya metriknya tampilannya ya itu tidak diagonal ya, tidak diagonal. Jadi di luar diagonal utama itu masih ada elemen matrik yang tidak nol gitu. Ya. Jadi dalam hal ini penting sekali mungkin syarat ya. Jadi metrik itu sesuatu yang istilahnya bergantung kalau Anda melihat matrik yang menampilkan metrik ya, itu hanya wakilan saja. Metriknya seperti apa? Nggak tahu kita. Tetapi matriknya itu seperti itu dalam situasi sistem koordinat. Gitu ya. Agak susah ya. Jadi atau mungkin malah bingung ya, tapi terlepas dari itu apa yang ditanyakan sudah terjawab ya. Iya betul Pak. Oke ya, karena apa yang saya sampaikan terakhir itu saya rasa juga penting sebenarnya, tapi perlu penjelasan yang lebih detail ya. Semoga mungkin suatu waktu bisa ketemu dengan penjelasan semacam itu ya. Jadi metriknya itu sesuatu yang substansinya, esensinya ya. Lalu kemudian ada matrik yang mewakili metrik gitu. Dalam hal ini metriknya itu konsep produk skalarnya, konsep jaraknya itu adalah Euklidian. Nah, tetapi orang bisa menyajikan metrik ya, konsep jarak itu dengan matrik. Ya. Matrik ya. Tadi ada saya tulis sebagai GIJ itu matriknya. Matrik yang mewakili metrik. Matrik yang mewakili konsep jarak. Nah, matrik yang mewakili konsep jarak ini bergantung pada sistem koordinat. Oke, kalau sistem koordinatnya itu non ortogonal, maka matriknya non diagonal. Jelas? Kalau sistem koordinatnya itu ortogonal, maka matrik yang mewakili metrik tadi itu diagonal. Jadi metriknya adalah Euklidian, sementara sistem koordinatnya melengkung yang ortogonal, sehingga memungkinkan matriknya berupa matrik diagonal. Matrik yang mewakili metrik tadi berupa matrik yang diagonal. Tetapi kalau kita mengambil sistem koordinat yang non ortogonal, maka matrik yang mewakili metrik tadi itu menjadi matrik yang non diagonal. Ya, jelas ya saya rasa ya. Jadi metriknya tetap sama, metrik Euklidian. Ya, tetapi matrik yang mewakili metrik tadi itu bisa berubah-ubah bergantung pada sistem koordinat. Jelas ya? Sekali lagi ya, kalau sistem koordinatnya ortogonal, maka matrik yang mewakili metrik tadi pasti diagonal. Tapi kalau sistem koordinatnya itu non ortogonal, ya, maka bisa dipastikan bahwa matrik yang mewakili metrik tadi itu non diagonal gitu. Oke, saya rasa begitu lebih jelas ya. Oke. Baik Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu dari SUT. Saya mau bertanya tadi, Pak. Matrik yang mewakili metrik gitu. Iya, ya. Berarti operasi matrik yang berupa linear operator itu enggak seperti trace, inverse, determinant, itu enggak straightforward gitu kita terapkan di matrik yang mewakili metrik ini. Saya rasa sama. Kalau kita sudah pada tataran matrik itu, maka kemudian trace dan sebagainya ya sama gitu. Karena kemarin saya
membaca suatu referensi gitu Pak. Ya, silakan. Sin itu metrik yang Minkowski itu, Ya. itu saya lihat trace-nya itu bukan -3 Pak. Trace-nya malah 4 gitu. Sebentar, definisi trace itu apa? Kalau definisi trace itu jumlahan apa namanya diagonal ya tentu 3 gitu. Tentu di situ definisi trace-nya yang berbeda itu. Jadi mungkin mengambil trace. Jadi selama ini kalau kita bicara matrik ya selalu bahwa trace itu apa namanya begitu ya. Tapi kalau mungkin kita trace dalam pengertian nanti hubungannya dengan apa namanya trace itu nanti memang kaitannya nanti dengan divergensi ya, dengan divergensi itu. Nah itu bisa saja berbeda begitu ya. Oke, berarti Ya, jadi definisi trace itu lebih cenderung pada sebentar, definisi trace itu berarti cenderung pada definisi yang apa namanya tidak melulu pada matrik ya, tetapi definisi trace yang dikaitkan dengan divergensi. Cukup jelas saya rasa ya. Jadi definisi trace yang dihubungkan dengan divergensi. Nah, itu memang bisa berbeda karena apa namanya konsep apa yang tadi ada unsur apa faktor skala dan sebagainya ini kan lalu membuat situasinya berbeda begitu. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Tadi saya ingin menambahkan bahwa apa namanya hal penting yang perlu dicatat ya itu bahwa berangkat untuk berangkat itu adalah persamaan atau transformasi koordinat tadi. Itu paling penting di situ. Jadi bagaimana koordinat x, y, z dinyatakan sebagai apa namanya fungsi dari koordinat lengkung Q1, Q2, Q3. Atau di sini tadi contohnya r, theta, dan t. Begitu kita mendapatkan rumusan itu, maka segalanya menjadi mudah karena kita harus menentukan faktor skala, ya, kemudian vektor satuan, ya. Nah, setelah dapatkan itu, otomatis semuanya bisa diselesaikan gitu. Jadi titik pangkal titik berangkatnya adalah apa namanya persamaan transformasi koordinat gitu. Nah, mungkin kalau dari situ kita dapatkan faktor skala ya, kemudian apa vektor satuan ya, dan dari situ selesai semuanya. Nah, mungkin menutup apa yang saya sampaikan pada sesi ini ya, saya sistem koordinat silinder ya. Nah, ini tadi saya katakan kalau orang bicara suatu sistem koordinat, maka yang ditanyakan pertama kali adalah apa namanya transformasi koordinatnya. Ya, jadi koordinat silinder itu adalah rho, kemudian v, lalu z. Apa itu rho? Rho adalah jarak titik yang dibicarakan itu dari sumbu z. Itu adalah rho. Ya, kemudian v seperti tadi. Sementara z seperti dalam sistem koordinat kartesius. Ya. Nah, ini rentangnya adalah dari 0 antara 0 sampai dengan tak terhingga. Jadi di antara itu rho gitu ya. Nah, bagaimana transformasi koordinatnya? Ya, x itu sama dengan rho kosinus v. Z sama dengan rho sinus v. Z sama dengan Z. Ini transformasi koordinatnya. Bagaimana X, Y, Z sebagai fungsi dari rho, V, dan Z gitu. Ya. Nah, dengan demikian orang bisa segera mendapatkan B rho, ya, B rho sama dengan apa? Ya, parsial X, parsial rho, I ditambah parsial Z, parsial rho J, maaf ya. Kemudian ditambah parsial Z, parsial rho Z ya, K gitu. Nah, Z tidak bergantung pada rho karena ini sistem koordinat, maka Z bebas dari rho. Ini 0, kemudian ini 0 gitu. Maka ini sama dengan parsial X, parsial rho. Hasilnya adalah apa namanya kosinus V gitu, I kemudian ditambah dengan parsial Z, minus ya, maaf, minus. Kemudian parsial Z, parsial rho, hasilnya adalah sinus V, ya, J. Nah, bisa dicek di sini bahwa B rho bacanya satu-satuan, ya, cos kuadrat ditambah sin kuadrat, ya, dan tentu saja U rho, ya, sama dengan
apa namanya. Nah, ini tentu saja sekaligus sama dengan H rho, faktor skala bagi koordinat rho ya. Kemudian U rho tentu saja sama dengan minus kosinus I ditambah sinus VJ gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan BV ya, BV gitu ya. BV mestinya sama dengan ini tadi ya, parsial X, parsial V, parsial Z, parsial V, parsial Z, parsial V. Oh, saya salah, bentar. Oh, maaf ya, maaf. Beriku maaf ya, ini salah. Sorry. Ini ya diturunkan ada pro ya. Jadi ini betul ya, ini ya. Saya rasa begitu. Nah, kemudian BV, jadi kita turunkan apa namanya parsial X, parsial V ya, parsial X, parsial ini baru ya, minus rho sinus V ya, I ya, ditambah dengan rho lalu kosinus ya, kosinus V. Nah, BV sama dengan HV ya, faktor panjangnya ya, faktor skala. Ya, ini akan sama dengan apa namanya panjang ini, mudah sekali ditunjukkan bahwa ini adalah rho ya. Dengan demikian maka UV ya, UV ini atau juga disebut sebagai rho topi ya, ini sama dengan V topi ya, itu sama dengan minus sinus V I ditambah dengan kosinus VJ gitu. Nah, Z dengan mudah diperoleh parsial Z, parsial ini parsial Z, parsial rho 0, parsial Z, parsial Z, parsial Z itu 0 ya, karena tidak ada Z di sana. Lalu ini parsial Z 1. Ini otomatis apa namanya BZ ya, BZ itu sama dengan K topi ya, sudah selesai. Jadi HZ itu sama dengan 1 ya, hasil sama dengan 1. Nah, ini kemudian Anda bisa menghitung misalnya elemen volume, kemudian elemen luasan, kemudian juga apa namanya tadi ungkapan untuk gradien, divergensi, Laplacian maupun rotasi. Itu dari rumus tadi yang sudah saya sampaikan.